Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para abu, para abi, para tengku, tuan-tuan guru, Bapak Bupati beserta segenap forum pimpinan Forkompinda pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sebagai pemimpin. Yang kedua, sebagai pemersatu umat. Pertama yang mau saya tanya, apakah Rasulullah itu pemimpin? Ya. Siapa yang bilang? Nabi Musa, sebelumnya ada Nabi Ibrahim, sebelumnya ada Nabi Idris, sebelumnya ada Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, Bapak Ibu semua hafal doanya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam habis makan buah ulbi. Sekarang ibu baca habis makan buah apel. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pokok kayu ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahum syaitan, datang setan menggoda. Oh, jadi setan itu kerjanya menggoda Pak Ustaz? Ya, makanya kalau ada anak-anak muda suka menggoda setan. Fa'azallahum syaitan, setan menggoda. Kata setan, makan buah ini. Akhirnya Nabi Adam silap, salah. Memanglah kita ini manusia, tempatnya silap, salah dan dosa. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Habis pengajian ini lupa isinya. Betul? Tidak. Tak boleh lupa. Insya Allah semua masyarakat Lok Sukan mendengar pengajian ini tidak lupa isinya. Yang mengingatkannya siapa? Panasonic, Samsung, Sony, Nikon, Apple Sumbing, Apple. Ini yang akan mengingatkan. Diputar balik, rekam ceramah ini, maka manusia tadi lupa. Bapak moyang manusia Adam, lupa dia dimakannya buah kuldi, silap, lupa, salah. Tapi bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabbana, Tuhan kami. Kalau kami itu berapa orang? Ramai. Kenapa Adam mengatakan Rabbana? Karena Adam bersama istrinya namanya Hawa. Bapak Ibu semua berasal dari Adam. Ada yang di sini berasal tidak dari Adam? Berarti dari monyet. Ustaz Somad ini kasar sekali bicaranya. Ada namanya Charles Darwin. Kata dia tidak berasal dari Adam. Kata dia dunia ini dulu isinya air semua, tak ada tanah. Tiba-tiba dicahayai matahari jutaan tahun, maka air tadi menyusut, muncullah tanah. Ikan yang ada dalam air berevolusi naik ke tanah memanjat pokok kayu. Jadi monyet tadi ekornya pendek, bulunya berkurang, itulah jadi Charles Darwin. Itu dipelajari di sekolah, nama ilmunya biologi. Bio artinya hidup, logi ilmu.
biologi, ilmu hidup. Dulu zaman datuk kita sekolah namanya ilmu hayat. Saya sangka tadi yang naik itu drone juga. Banyak betul drone di Roksukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam silap, salah, tobat. Maka kita pun kalau silap salah bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Di samping Ka'bah kalau duit banyak pergi umrah, insya Allah banyak rezeki pergi umrah, amin. Astagfirullah. Kau nangis kenapa? Kakiku dipijak orang Afrika. Menangis itu bukan karena kaki kita dipijak, tapi menangis karena menyesal. Abang kenapa menangis? Aku menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa nikah sama kau. Apa ini mulut tak betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu perkataan Nabi Adam, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Nabi Adam waktu minta ampun sama Allah menyebut nama Muhammad. Ini Ustaz Somad ini tak betul di pengajiannya. Nabi Muhammad kan terakhir, Nabi Adam kan pertama. Kenapa Nabi Adam waktu berdoa menyebut nama Nabi Muhammad? Entah, saya tidak tahu. Allah bertanya, tapi Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah bertanya, hai Adam, iya, nama siapa kau sebut tadi? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu Muhammad? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, Adam dari tanah, bapak dari tanah, ibu dari tanah, Ustaz Somad dari tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati masuk tanah. Ibu dari dalam tanah naik ke atas tanah, masak, mati masuk dalam tanah. Bapak dari dalam tanah naik ke atas tanah, cari rezeki, tanam kelapa, tanam padi, tanam sawit, mati masuk tanah. Semuanya berasal dari dalam tanah. Ustaz, betul kita ini dari tanah? Betul. Kalau memang betul dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Ada yang sombong, ada yang baik. Yang baik-baik dari tanah baik, yang jahat-jahat dari tanah sengketa. Ya Allah, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam tanah, lalu aku angkat kepalaku, kata Nabi Adam. Saat ku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Allah. Di samping nama Allah ada tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi. Apa artinya? Nabi Adam pemimpin seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari sekarang. Nabi Muhammad pemimpin umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi nanti kalau ada yang nanya apa judul tema ceramah tadi, meneladani Rasulullah sebagai pemimpin. Betulkah Nabi Muhammad itu pemimpin? Kata siapa? Kata Ustaz Somad tadi, dia udah cerita. Apa kata dia? Entah, aku pun tak ingat. Maklum tak ingat karena tak ingat pengajian biasa, tak ingat pesan biasa. Tapi ada yang luar biasa, tak ingat anak, tak ingat bini, tak ingat rumah, tak ingat. Itu namanya bukan manusia, itu namanya amnesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad ini pemimpin. Mana dalilnya lagi? Nabi Adam berdoa menyebut nama Nabi Muhammad. Ya, mana dalil lagi bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa,
ditambatkan burak. Nabi sholat, dia menengok ke belakang. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada nabi-nabi di belakang. Dan yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum azan ada tarahib namanya. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu layla. Di antara bunyi syairnya, ketika engkau sampai ke Masjidil Aqsa, wa antal imam. Apa arti imam? Pemimpin. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Pemimpin tunggal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sholat, lupa menyebut nama Muhammad, apakah sholatnya sah? At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Waktu menyebut wa asyhadu anna, berbunyi HP-nya, lupa menyebut syahadat, lupa menyebut sholawat, maka sholatnya batal. Ada orang mau masuk Islam, kamu masuk Islam? Ya. Betulkah engkau masuk Islam murni karena Allah? Betul. Betulkah kau masuk Islam tidak ada paksaan dari manapun? Betul. Betul kau masuk Islam bukan karena mau nikah sama anak Pak Fulan? Betul. Sekarang tanda tangan materi 6.000. Sudah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Mati. Diterima Islamnya? Diterima. Mungkin niatnya sudah sah, kita husnuzan. Tapi kalau tidak mau menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Ibrahim Muhammad, aku Muhammad tidak mau. Aku tidak mau menyebut nama Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad orang Arab. Aku mau nabinya orang Aceh. Datang orang Jawa, aku tidak mau nabinya Muhammad, aku mau nabinya orang Jawa. Datang orang Batak, aku tak mau Muhammad karena dia orang Arab, aku maunya nabinya orang Batak, Muhammad Siregar, Muhammad Nasution. Aku tidak mau menerima Muhammad, aku maunya Nabi Muhammadnya orang Melayu dari Riau. Tidak bisa, karena menjadi nabi itu bukan mendaftar macam CPNS. Nabi itu adalah Allah yang memilih dia. Sebelum ada alam, sebelum ada semuanya, Allah pertama memilih dia. Wa ma Muhammadun illa rasul. Maka tidak boleh kita komplain. Dan kita semuanya, kalau sudah disebut orang Aceh, maka tidak ada orang Aceh yang tidak Islam. Dari sejak atas Pulau Sawang sampai perbatasan Langkat, kiri dan kanan, pantai timur, pantai barat, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Engkau saudaraku satu agama, namanya ukhuwah Islam. Yang tak Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Batak Kristen, yang Katolik, engkau saudaraku ukhuwah watoniyah, sama-sama orang Indonesia. Tony Blair, Madeleine Albright, Jackie Chan, Chow Yun Fat, Amitabh Bachchan, itu saudara apa? Saudara namanya ukhuwah basyariah, sama-sama manusia. Ite ayam, itu saudara juga. Saudara apa? Sama-sama makhluk Allah. Tak boleh dibunuh. Kalau gitu makan telur ayam aja lah Pak Ustaz. Dibunuh boleh, tapi disebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Suaranya tersengal-sengal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz. Masih hidup? Masih. Boleh kami potong Pak Ustaz? Potong. Sebelum dia mati, potong. Setelah potong tutup. Baru saya lupa, kambing siapa?
dulu. Di tengah jalan tak kambing siapa dipotong. Caranya betul, tapi binatangnya bukan punya dia, maka jadi haram. Sekarang disebut nama Allah, binatangnya tak halal, potong anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah anjing jadi halal? Tidak. Siapa yang mengasih tahu kita ini halal, ini tak halal, ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini sunat muakkad? Siapa yang mengasih tahu kita kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi? Semua orang Loksukon mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun yang membuka kepalanya. Siapa yang menyuruh ibu tutup kepala? Nabi Muhammad. Siapa yang menutup kepala di akhirat ikut syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ada yang tertutup kepala? Ada. Ibu-ibu polwan pun menutup kepala. Coba. Padahal mereka polwan, ada pistolnya, besi. Mau dia nutup kepala. Bapak, bini bapak kok tak bisa bapak suruh? Padahal bapak pistol air ada. Kenapa istri bapak belum juga berjilbab sampai sekarang? Kenapa tidak ikut syariat Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad itu pemimpin? Apakah bapak mengakui dia pemimpin? Kenapa tidak ikut Nabi Muhammad SAW? Bersyukur bapak-bapak yang istrinya berjilbab. Alhamdulillah. Dan Allah berjanji, kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur istrimu berjilbab, maka Allah akan tambah satu lagi insyaallah. Banyak pula yang menangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang anak-anak muda, mudah-mudahan nanti kalian nikah dapat istri yang berjilbab solehah. Pilih 3, calon istrinya ada 3, bukan istrinya 3, calonnya 3. Ibu jangan marah dulu. Calonnya 3. Yang pertama guru TK, yang kedua dokter, yang ketiga polwan. Pilih yang mana? Satu dia belum dapat. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dapat istri yang solehah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah susun paku. Orang ini persuasi dong, nggak usah pamir itu. Amin. Bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk kawan saya nih Pak Ustadz. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu kota apa itu? Kota bangunan. Kota untuk apa? Untuk akhirat Pak Ustadz. Saya khawatir jangan kota untuk caleg. Ternyata itu kota untuk infak dan sedekah. Siapa yang mengajarkan kita bersedekah? Pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari Allah kirim malaikat berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasih dia ganti. Itu yang bersedekah dikasih Allah ganti insyaallah. Amin. Bagaimana dengan yang tak bersedekah? Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, kasih dia kebinasaan. Keluar. Siapa yang tak bersedekah, siapa yang tak ngasih duit, binasakan dia. Saya tak percaya tuh Pak Ustadz. Kawan saya tak sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Katanya kalau tak bersedekah binasa. Bukan rumahnya hancur, bukan mobilnya tabrakan, rezekinya tidak ada tak ada barokahnya. Tengok, mulai banyak yang bisa. Mantap. Tapi tolong kotaknya dihitung. Berapa kotak yang disebar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti 7 juga yang diserahkan ke panitia. Karena nanti serahkan 5. Saya bukan curiga, bukan suudzon. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Tapi insya Allah kita tidak ragu, karena acara ini dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri. Siap bela negara. Amin. Siap bela Islam. Siap bela Quran. Siap bela
Islam, siap sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini bukan uang kita, ini titipan Allah. Berapa banyak pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tapi tak dapat apa-apa. Tapi berapa banyak orang kerja biasa-biasa saja tapi Allah berikan limpah ruah. Cari rezeki, langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisa tak saya nyanyi? Bisa. Lo mau udah 3 album keluar. Sombong kali Ustaz ini. Tidak boleh sombong. Siapa yang mengatakan jangan sombong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidur Nabi, pundaknya bergaris, bekas tempat tidur dianyam dari pelepah korma. Kami tak ada nengok korma Pak Ustaz. Ada pokok sawit? Nah, besok ambil pelepah sawit anyam, buat tempat tidur, tidur di situ. Pas bangun tengok bekasnya, karena sawit sama korma masih sepupu 2 kuku. Bedanya korma bisa dikunyah, kalau sawit akunyah kan. Bangun tidur, ditengok pundak Nabi berbekas. Datang sahabat mau menggantikan kasur yang lembut, Nabi tak mau. Itu contoh pemimpin yang sederhana. Bapak kalau tak dikasih kasur 2 lantai, spring bed 2 tingkat, tak mau tidur. Ustaz Somad tidurnya di mana? Di kasur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apakah Nabi itu miskin? Tidak. Siapa bilang Nabi miskin? Nabi nikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 onta harganya 35 juta. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Anak muda nikah, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Bapak dulu dengan mahar seperangkat alat sholat, telepon sudah lapuk tuh. Pemimpin kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan menghormati perempuan. Hai laki-laki, kalau memang kalian menghormati perempuan, buat maharnya mahal. Ustaz, saya mau nikah Pak Ustaz. Apa maharnya? Sepasang sendal jepit. Sah apa tak sah? Sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sepasang sendal jepit Suwalu Selok Jepang tunai. Tapi nanti kan nikah ini tidak selamanya aman, damai, adem, ayam, tentram. Ada masanya berkelahi. Pas kelahi tak enak. Alah, kau dulu kan nikah pakai selop. Maka muliakanlah perempuan, nikahilah dia pakai sebentuk cincin emas. Karena kalau nanti pas tak ada modal bisa dijual. Ustaz Somad, ya. Kami dulu nikah maharnya sebentuk cincin emas Pak Ustaz. Ya, boleh kami jual mahar ini Pak Ustaz? Boleh apa tak boleh Bu? Boleh. Kalau udah Ibu bilang boleh Bu. Bapak kasih dia emas 1 mayang, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 1 mayang tunai. Yang ngasih emas tadi siapa? Bapak. Sekarang emas itu milik siapa? Ibu. Maka terserah Ibu, mau Ibu buang, mau Ibu campakkan. Asalnya Ibu telan aja. Sekarang emas itu punya siapa? Punya Ibu. Nah, sekarang saya tanya, bolehkah emas itu dijual? Hah? Jual apa? Setuju dia dah. Bang, aku sebetulnya sayang cincin ini, sampai mati tak kujual. Tapi karena aku cinta padamu, Bang. Jangankan cincin ini, nyawa aku kasih. Ambillah. Tapi kalau apa macam-macam, balik ke cerita semula. Calon istri, guru TK, dokter, poluan. Pas duit tak ada. Apa kata dokter? Bang, pakailah cincin. Tapi kalau abang tak ganti, ini suntik mati siap. Poluan lembut ya. Jual lah Bang. Tapi pelor masih ada lagi Bang. Yang guru TK, ulangi sekali lagi. Nanti mau nikah sama apa? Poluan, dokter apa guru TK? Banyak yang mau guru TK.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kerja istrimu, siapapun dia, pemimpinmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan siapa yang paling baik di antara kita. Abu, abi, tengku, ulama, polisi, tentara, ustaz. Yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Siapa di antara kalian yang baik pada istrinya, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Bang, pel lantai ya? Iya. Anak mandikan ya? Iya. Adik mau pergi arisan? Dah apa? Itu bukan suami baik, suami bodoh. Itu yang di atas pemadam kebakaran adalah calon suami yang baik-baik. Kalau istrinya haus, tinggal hidupkan air. Suami yang baik adalah suami yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menutup istrinya yang nampak hanya wajah dan tangan saja. Itu ada yang bercadar. Cadar bagian dari ajaran Islam. Jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa kalau menengok perempuan bercadar kau ejek, tapi perempuan tak pakai rok kau diam? Menengok perempuan bercadar kau olok-olok, menengok perempuan tak pakai baju mulutmu diam, berarti otakmu berkudis. Lewat perempuan bercadar, hai ninja nih. Lewat perempuan tak pakai celana kau diam. Ini berarti ada yang salah. Bahasa kampungnya something wrong. Yang bercadar, alhamdulillah. Yang sudah pakai jilbab, alhamdulillah. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan yang pakai jilbab. Kedua-duanya baik. Kalau yang pakai jilbab mengejek yang bercadar mengejek yang pakai jilbab, kelahi antara yang bercadar dengan yang pakai jilbab, yang ketawa yang tak pakai baju. Nabi mendamaikan sahabat, persatuan umat. Ada orang Jawa di sini, ada orang Batak di sini, ada orang Sunda di sini. Semua suku diterima di Lok Sukon, tidak dibeda-bedakan. Aceh Utara menerima siapapun yang datang, tapi dengan syarat menjaga ketentraman dan kedamaian. Betul? Agama kita tidak diambil dari nama Nabi kita. Agama kita tidak diambil dari nama orang. Kalau agama kita diambil dari nama Nabi, apa agamamu? Muhammadanism. Apa namamu? Muhammadiyah. Muhammadiyah Ormas, Nahdlatul Ulama Ormas, Perti Ormas, Persis Ormas. Agama kita namanya Islam. Islam diambil dari salam. Allah yang kita sembah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Makanya selesai sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayna rabbana bis wa adkhilnal jannata daras salam. Makanya ibu itu semangat dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Rupanya malakinya Abdul Salam. Nama Allah yang kita sembah, Allahumma antas salam. Agama kita namanya agama Islam. Salam artinya damai. Bahasa Inggrisnya peace. Peace, damai. Pipis, kencing. Peace, selamat untukmu. Apa bahasa Inggrisnya? Peace be upon you. Keselamatan untukmu wahai saudaraku. Nabi kita, pemimpin kita Muhammad SAW mengajarkan, apakah kalau dia berbeda agama denganmu, itu Batak, tidak Islam, pancung kepalanya, itu Cina, Konghucu, bakar rumahnya, itu Manado, orang Katolik, ratakan dengan tanah, larikan motornya, bawa anak gadisnya. Ada Islam mengajarkan begitu? Tidak. Islam mengajarkan man adza dhimmiyan, siapa yang menyakiti non muslim tapi dia tidak mengganggu orang Islam, faqad azani, sama dengan menyakiti aku. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Ustaz Somad itu jangan dengar ceramahnya, dia itu radikal, yang tidak Islam nanti disuruhnya pancung. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, orang ini tidak pernah dengar ceramah saya. Yang kedua, pernah dengar tapi paketnya habis. Maka begitu dia dengar assalamualaikum, habis itu putus.
Alhamdulillah orang Lok Sukon kaya-kaya semuanya. Amin. Siapa yang menyuruh orang Lok Sukon kaya? Pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata Nabi? Al-mu'minul qawi. Orang beriman yang kuat, kuat badannya, kuat tubuhnya, kaya banyak duitnya. Dari mana Ustaz tahu orang Lok Sukon kaya? Seumur-umur saya ceramah, dikasih rencong biasa, dikasih pedang biasa, dikasih tombak biasa, tapi dikasih emas baru tadi. Di Lok Sukon, buka tuh, berdegup juga jantung saya. Jangan ini cincin pinangan. Rupanya lambang rencong kecil dari emas, tapi saya tak pakai sekarang takut kecopetan. Oh Ustaz ini bukan copet. Nah, nanti sampai masanya ada saya pakai emas. Nanti udah pakai itu tunjukin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, ini emas ini dari Lok Sukon ini. Dari Lok Sukon, datang. Yang nanya siapa? Orang biasa kan kalau pakai emas itu kan gayanya gitu. Lemah emas dicincin di tangan, nah udah. Kalau emas di kaki, jalan kerincing. Kalau emas di leher, gatal ya. Kalau emas di tangan, jam berapa? Acaranya jam berapa? Kalau emas dipasang di gigi, Orang Lok Sukon kaya-kaya, duitnya banyak. Insya Allah orang Lok Sukon yang kaya-kaya, dia akan membangun pondok pesantren. Amin. Ustadz kemana-mana pakai peci ini. Coba tengok banyak video saya. Berapa kali saya pakai video pakai peci ini. Tengok video Ustadz Somad di YouTube, tulis di YouTube Somad Enter. Begitu tulis Somad keluar sinetron Bang Somad. Tulis itu Ustadz Somad Aceh, Ustadz Somad Papua, Ustadz Somad Palu, Ustadz Somad Jakarta. Enter. Peci ini selalu saya bawa. Kenapa Ustadz suka pakai peci ini? Peci ini kalau dibeli maka sebagian hasilnya untuk sekolah anak yatim di Lok Sukon. Itu alasannya mengapa saya pakai ini. Siapa yang punya pesantren? Bukan punya dia, tapi dia bekerja untuk anak yatim. Karena Allah tak pernah mengemis, tak pernah minta. Alumni Al-Azhar Kairo bukan miskin, bukan susah, banyak duit, bisa sekolah ke Al-Azhar, pulang ada tanah buat pesantren untuk anak yatim, free, gratis. Siapa? Nanti namanya tak boleh sebut, dia tak boleh sebut nama, saya aja yang menyebut. Alumni dari Al-Azhar, putra asli dari Aceh Utara, Lok Sukon, Ustadz Umar Rapsanjani. Cari nanti mana orangnya. Cuman Bapak Ibu jangan sedih, sudah menikah. Saya kasih tahu dari awal. Nanti banyak anak gadis dari yang mana. Begitu udah nikah bunuh diri pula. Tapi nikahnya baru sekali. Masih ada 3 kali dah. Anak yatim sekolah ditanggungnya gratis. Duitnya dari mana? Keliling dia berceramah sampai ke Malaysia, jual peci. Ada orang yang mau distribusi, dibagi. Ustadz Somad, kalau ini dibeli sekian persen untuk anak yatim. Bukan cari kaya, bukan mau mobil mewah tinggal, rumah besar tinggal, yang kekal abadi. Nih, makanya nanti orang Lok Sukon cari Ustadz ini, adik kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir, cari dia. Assalamualaikum Ustadz Umar Rapsanjani. Ya, kata Ustadz Somad di sini anak yatim. Ya, berapa orang anak yatim? Ada sekitar 100-200 orang. Saya nanggung biaya sekolah mereka. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Bapak 2 orang, bapak 2 orang, ibu 2 orang, bapak 2 orang, bapak 2 orang, bapak 2 orang, 100 orang. Diambil 2 orang, 1 orang. 1 orang, 2 orang, 2 orang kali 100. Berapa? 200. Bekerja sama. Nanti balik dari sini, datang. Mana Ustaz Umar Rapsanjani? Mana pesantrennya? Tanya aja. Berapa lokal perlu? Berapa semen yang perlu? Berapa masjid yang mau dibangun? Berapa lagi kusen pintu? Berapa keramik? Berapa kotak? Bapak mau bantu? Nah, nanya aja. Inilah yang akan dibawa mati. Dibuat rumah besar 2 tingkat, kamar
kamarnya 4, setiap kamar ada kamar mandi, keramiknya mahal, 1 lantai 1 keramik 2 juta. Datang anak kamu bawa tamu, bawa anak, dipijaknya keramik itu pecah, nangis 2 hari. Tinggal semuanya, rumah besar tinggal. Ketika kau mati, keramik yang kau sedekahkan untuk pesantren anak yatim, kau bayarkan sekolahnya, kau berikan beras 1 bulan 1 goni. Makanya kalau habis kerja dapat gaji, jangan duitnya langsung bawa pulang ke rumah, karena istri tak tahu mana duit gaji, mana duit zakat, warnanya sama, tak tahu dia. Pergi ke tempat anak yatim, pergi ke warung, bu warung, ya bungkuskan aku gula 2 kilo, dah, roti gabin 2 bungkus, dah, susu 2 kaleng, ya, beras 20 kilo, dah, bungkus plastik merah, antarkan nih ke pesantren, buat 2 bungkus, 1 lagi untuk anak yatim di belakang rumah. Yang beli bapak, yang ngantarkan jangan bapak ngantar, nanti bapak yang ngantar rupanya mah anak yatim itu cantik pula, berkelahi gara-gara itu. Gara-gara siapa? Gara-gara Ustadz Somad. Ini gara-gara ceramah Ustadz Somad kemarin di Loksikon, suami saya asik 6 bagian anak yatim aja, mata abang pun gatal aja sekarang. Saya juga yang salah, saya dibully orang di internet nanti. Tapi insya Allah saya tak takut, siapapun yang membuli tak takut. Kenapa? Karena saya sudah foto dengan Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Wakil Pak Kapolres, saudara-saudara yang berada di Kabupaten Aceh Utara, bil khusus Loksikon, ini tidak lama lagi razia, urus dah STNK dan BPKB. Yakinkan Anda pergi kemana-mana, berangkat dengan pakai helm, yakinkan berbunyi klik baru berangkat. Ustaz, kenapa tak pakai helm? Tak mungkin ceramah pakai helm. Andai saya naik ke atas pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket, pakai helm, naik saya ke atas, hi, are you ready to rock? Hi guys, boleh apa tak boleh? Boleh. Pakai celana jeans panjang menutup aurat, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, apa salahnya? Tapi tidak cocok. Apa kata Abu? Berbisik sama Pak Bupati, Pak Bupati sebentar, ini gila Ustaz. Ini bumi ulama. Aslinya kalau ceramah ke Aceh ini tak boleh pakai celana panjang, mesti pakai sarung. Kalau tak pakai sarung, pakai jubah, menghormati para abu, menghormati para abi. Ustaz, kenapa pakai celana panjang? Saya dari Jakarta. Pagi tadi dari Jakarta naik pesawat sampai ke Medan. Dari Medan naik pesawat lagi sampai ke Malikul Saleh, baru kemari, tak sempat ganti kain. Lagi pula kalau saya pakai kain takut juga, ini banyak ibu-ibu yang mau menyerang. Sempat lepas kain. Makanya dikasih pagar besi ini. Ini saya jelaskan ini untuk apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Sampai kemari saya salam ayahanda. Waktu naik tadi apa kata saya yang pertama? Ingat apa kata saya tadi? Izin Abu, nampak? Sebelum ini saya ginikan tangan dulu kepada semua. Abu, Abi, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Sopan santun, tata kerama. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain adat istiadatnya. Di tempat lain, di Malaysia, Kuala Lumpur, kalau tempat saya biasa kalau beli cabai, gula, bawang. Rupanya di sana tidak. Cabai, gula, bawang, mama. Di tempat saya salaman sekali aja. Rupanya di Aceh tidak, salam bola balik. Di sini orang menghormati ulama. Nah, maka ini perlu saya jelaskan. Ustadz Somad itu tidak sopan, Ustadz Somad itu tidak beradab, Ustadz Somad itu tidak mencerminkan Ustadz. Masa dia membelakangi para abu? Saya sudah izin duluan. Waktu saya gini kan tadi, semua abu-abu ngangguk. Kalau sudah ngangguk artinya boleh. Begitu juga dengan Bapak, kalau minta izin sama Ibu, Bu, ya, iya kata dia, ada lah.
maksudnya keluar kota. Kenapa lain aja? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa kekuasaannya bukan cuma orang Islam. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraisyah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Orang Yahudi ini kalau Nabi lewat dia ngejek. Orang Islam kalau jumpa Nabi, Assalamualaikum. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi orang Yahudi kalau jumpa Nabi enggak, apa kata dia? Assalamu alayka. Kalau kita Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik asqal asqiya. Assalamualaikum. Orang Yahudi dah Assalamualaikum. Mirip Assalamualaikum, selamat engkau. Assalamualaikum, selamat engkau. Assalamualaikum, mati dah. Assalamualaikum, mati. Waktu Nabi sedang lewat, kata orang Yahudi, Assalamualaikum, mati dah. Dijawab sama Aisyah. Kebetulan Aisyah ada di samping Nabi. Waalaikumsalam walana. Matilah kalian dan kalian dilaknat Allah. Begitu kalau ibu-ibu malas, 1, 2 ya kasih. Main 1 dari kau. Apakah Nabi setuju? Apakah kata Nabi? Lanjutkan Aisyah. Bantai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, tak boleh kata kasar hai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap lembut. Tapi dia sudah memakimu ya Rasulullah. Kenapa kau tak balas? Aku sudah balas. Tapi aku tak dengar. Ya aku sudah balas. Apa kau katakan? Waalaikum. Apa arti waalaikum? Kamu juga. Makanya jangan, Nabi tak pernah keluar kata kotor. Oke, nanti kalau ada yang ngejek bapak, kentut kau juga. Mampus kau juga. Sekarang orang mengaku ikut Nabi Muhammad, tapi mulutnya kotor. Kalau sudah bicara, kebun binatang keluar. Bukan binatang keluar, kebun binatang. Hai kau, ite, ayam, kambing, onta. Semua disebut. Yang haram-haram tak boleh kita sebutkan. Anjing, babi tak boleh kita sebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kelembutan, tapi ada saatnya marah. Apakah Nabi itu pernah marah? Pernah. Kapan Nabi marah? Nabi jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menengok ke belakang. Ternyata orang tidak sholat ke masjid. Di situ Nabi marah. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang ke masjid? La yantahiyanna, yang sholat di rumah, yang sholat di rumah. La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang sholat di rumah, kubakar rumah mereka. Alhamdulillah di Lok Sukon tak ada orang sholat di rumah. Sedangkan di tanah lapang selama ini, apalagi di masjid. Kalau tak percaya, tengok sungguh besar. Di tempat lain, sedih kita tengok masjid. Dia imam, dia makmum, dia azan, dia iqamah. Hayya 'alas shalah. Tak ada jemaah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan bil-wasilati wal-fadilah wasyarafa ad-darajati al-'aliyati ar-rafi'ah wa waqfullahu maqama mahmudan li wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Usolli sunnat as-subhi rak'atain qabliyatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul hu wallahu ahad. Habis itu qomat. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada juga. Usolli fardhu subhi rak'ataini imaman. Udah jelas-jelas tak ada makmum. Bapak kenapa imaman? Makmum kan tak ada. Mungkin dia nyusul belakang. Allahu akbar.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada juga. Mungkin makmumnya sedang flu pilek batuk. Rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada juga. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada, Mama. Itu namanya pemain inti. Kalau di suatu masjid, di suatu kampung tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung dikuasai setan, RT-nya dikuasai setan, RW-nya dikuasai setan, camatnya dikuasai setan, bupatinya dikuasai setan, gubernurnya dikuasai setan, presidennya dikuasai setan, semuanya dikuasai setan karena tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, Ilok Sukon, Pak Bupati dan Bapak Kapolres melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama-sama. Alhamdulillah. Polisi sholat subuh ke masjid, padahal sudah punya seragam, pegawai, dapat gaji. Ibu-ibu kasih tahu anaknya, nak, tengok, polisi ke masjid, tentara ke masjid. Ayah kau baru jadi ansip, udah tak ke masjid? Mohon maaf ansipnya tersinggung. Kalau dengar ceramah saya jangan tersinggung, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang dengar ceramah saya tersinggung, 2 hari sesudah itu mati. Bukan karena saya hebat, memang ajalnya udah sampai. Memang waktu dengar pengajian itu napasnya udah, judul lagunya setengah napas lupa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapat pahala jihad. Man kharaja fi talabil. Saya tadi mulai ceramah 4:30, sekarang 5:30. Sudah 60 menit saya ceramah. Yang di atas mobil tetap berdiri. Anak-anak, coba tengok, anak-anak. Mereka ini yang akan jadi Bupati Aceh Utara. Ini yang akan menjadi Gubernur Nangro Aceh Darussalam. Masalah pemadam memang udah dari sekarang. Ibu kalau mau mencari menantu, booking dari sana. Tuh, dari kecilnya dia udah soleh. Dari kecilnya dia sudah baik. Apa nanti? Yang udah kumis itu udah bukan. Mereka mengawal anak-anak mereka. Bangga kita dengan masyarakat ini, Masya Allah. Ini pengajian, kemana mata memandang, penuh kesana kemari, penuh, luar biasa. Itu tadi yang punya drone. Kalau naikkan lagi ke atas, ambil foto semua, tunjukkan ke seluruh Nusantara Indonesia. Kalau perlu ditengok oleh orang Brunei Darussalam, ditengok oleh orang Malaysia. Begini orang Aceh mendengar pengajian. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan lagi berkelahi. Kelahi beda suku, kelahi beda agama. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, kalau kelahi kamu akan gagal. Watazhabari hukum, kehilangan semangat. Yang putus tali silaturahim sambung lagi dengan wirid Yasin. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Masih. Lanjutkan. Hari apa, Bu? Hari Jumat. Lanjutkan wirid Yasin. Baca sama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kita pun di rumah mendengar mikrofon dari masjid. Masya Allah, hebat-hebat ibu-ibu wirid Yasin. Begitu sampai ke masjid, kosong. Rupanya CD. Tak lama sesudah itu baru datang satu-satu, barulah baca. Itu pun tak pula dibaca dari awal, ujung-ujungnya aja. Ada pula yang satu tak baca sama sekali, mulut aja bergerak-gerak. Kau baca apa? Yasin, Pak Ustaz. Yasin apa? Yasin lipsing. Bacalah pelan-pelan. Para abu kita banyak, para abi kita ada, para tengku kita ada. Mereka kuliah dari mana? Al-Azhar, Kairo, Mesir. Bukan dekat. Ustaz dari mana? Saya di Mesir juga. Ini hadir di sini ketua ikat. Tahu ikat? Ikat bukan tali plastik. Ikat itu ada tertulis lambang ikat. Oh tak ada. Ikat, Ikatan Alumni Timur
Tengah. Abang kelas saya jumpa di sini. Sama-sama kami dulu di pesantren Darul Arafah. Darul Arafah di Medan. Datang orang Aceh dari atas turun ke Medan. Datang orang Riau naik ke atas ke Medan. Kami sama-sama di Darul Arafah. Tamat Darul Arafah, beliau ke Mesir. Saya ikut pula ke Mesir. Hari ini berjumpa di sini. Namanya Ustadz Tengku Haji Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Beliaulah yang mengajak saya ceramah sana, ceramah sini. Pokoknya semua Aceh tempat saya ceramah, itu dia yang bawa saya. Mana Ustadz Haji Fadil Rahmi? Banyak orang mau nengok antum. Maju ke depan dulu. Jadi tengok mereka. Ini dia Ustadz Fadil Rahmi. Ganteng kan? Masya Allah. Tapi sudah menikah juga. Nanti bila mau terakhir saya panggilkan yang belum nikah. Baik Ustaz. Udah ambil foto kami tadi? Udah. 1996 dia ke Mesir. 1998 baru saya susul pulang. Dari Jakarta saya berangkat. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itulah tiket paling murah. 4 tahun di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun di Mesir, tak pernah saya pulang kampung. Sampai lupa saya muka emas. Tak terbayang lagi. Pergi kami ke Makkah, naik kapal laut, dipukul ombak, diempas gelombang. Labaik Allahumma labaik, labaik Allah, syarika laka labaik. Di tengah laut merah, menyeberang dari terusan Suez Mesir menuju ke Jeddah. Labaik Allah, menangis di atas kapal. Apa kau sedih kan? Ngutang. Berangkat dari Kairo, ngutang. Tiket $100, bayar visa $300. Berangkat. Namanya sekarang sudah ditulis menjadi novel bestseller. Apa nama novelnya? Haji Backpacker. Keren kan? Keren. Haji Backpacker. Sudah ada filmnya. Padahal aslinya Haji Gelandangan. Tak ada hotel. Tidur di Masjidil Haram. Tak ada kerja. Sampai ke Makkah, balik lagi. Sampai di Makkah menengok emak-emak orang Indonesia. Untuk mengingatkan emak kita tengok. Lari pula dia. Sangkanya kita copet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 tahun tak bertemu, Bu. Ini ibu anak diletakkan di ketiak. Sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang sama anak bukan diletakkan dalam kelambu. Kirim dia ke pesantren jauh-jauh. Saya Pak Ustaz tak tahan berpisah sama anak Pak Ustaz. Di perut saya dia 9 bulan 10 hari. Saya sama juga. Bukan berarti saya dulu sebulan langsung keluar. Sama 9 bulan 10 hari. Ibu pikir kami ini tak sedih meninggalkan orang tua. Meleleh air mata tengah malam berdoa. Rindu mau balik ongkos mahal. Dolar waktu itu 20.000. Tahun 98, 97 $1 kursnya 17.000, 20.000. Mahal. Tak ada tiket pulang. 4 tahun di Mesir. Sampai putus surat rindu itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka ibu-ibu sekolahkan anak jauh-jauh. Kami 20 tahun yang lalu orang tua kami mengirim Ustaz Fadil Rahmi dari Biren, dikirim dari Biren sekolah. Ini semua. Ini kotak banyak duit. Masya Allah. Tapi saya tengok isinya abu-abu. Lama lah ibu tuh membuka dompet. Nyari apa? Nyari pati murah wakul. Duit 2.000, 1.000 berdoanya, ya Allah masukkan kami ke dalam surga ya Allah bersama Rasulullah SAW. Kata malaikat, ya Allah ini orang 2.000 kemana cocoknya? 2.000 lah orang masuk surga. WC aja 3.000 sekarang. La ilaha illallah Muhammad. Ustaz janganlah menyepelekan sedekah. Carikanlah dalil-dalil untuk yang 2.000. Sudah ya, kepikirkan dulu. Ada tak dalil untuk 2.000? Sudah dapat, sudah dapat. Mau dengan dalil 2.000? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun dibalas, apalagi 2. Oke, nanti kalau sedekah masukkan itu.
Kau kenapa 2000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, yang ngasih 100.000 nyesal kan? Tahu itu bagus kasih 2.000. Tidak ada penyesalan saudaraku, karena itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalian yang ngaku miskin, ngaku susah, ngaku tak ada duit simpan di dompet, duitnya simpan di dompet, dompetnya dikunci. Dompetnya dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Kebakaran, kuncinya hilang. Tahankan. Datang melapor sama Ustaz, Abu, Abi, kemarin hilang semua. Hilang semua, mana yang tinggal? Ini 2.000. Mama yaman simpan, simpan. Kami tak tahu apa yang kau simpan. Kami tak tahu apa yang kau pelitkan. Bakhil, pelit, kedekut, medit. Tapi ingat, ada yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Tapi ingat, Allah maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang berbisik-bisik dalam hatimu, kami tahu. Apa yang berkata dalam jantungmu, kami tahu. Maka hari ini kita ikut ucapan Nabi Muhammad. Nanti kalau ada pengajian, maulid di pesantren, maulid di sekolah, maulid di daya, maulid di tempat Abu, maulid di tempat Tengku, maulid di tempat Abi, datang, duduk, dengar, diam. 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah. Saya sudah ceramah 70 menit, tak ada yang menguap. Biasanya kadang baru ceramah saya 30 menit. Orang kalau menguap itu dua kemungkinan. Pertama, digoda setan. Yang kedua, cacinya. Orang langsung tak ada yang caci. Sudah 70 menit saya ceramah, tahan. Saya yang tak tahan. Malulah Ustaz. Ustaz tak tahan tegak 70 menit, sedangkan mereka tetap bertahan tegak. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah. Ustaz, kenapa itu aja yang Ustaz tunjuk? Yang sana juga, itu juga. Semua yang berdiri itu dapat pahala 2 kali lipat. Yang di bawah tenda, setengah. Bagi 2 sama yang punya tenda. Pahala bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang urusan kita datang, niat karena Allah. Mohon maaf jangan tersinggung. Ini apakah ada paksaan dari Pak Bupati datang? Dulu juga saya tanya, jangan nanti saya kepedean. Kemarin waktu saya ceramah di Loksupon Aceh Utara, iyalah di absen. Makanya saya tanya dulu, rupanya tak ada. Kemarin waktu saya ceramah di Loksupon, polisi datang, tentara datang. Iyalah dipaksa Pak Dandim sama Pak Kapolres. Rupanya tidak. Mereka datang karena mereka datang bukan mau dengar ceramah Ustaz Somad. Ceramahnya banyak di internet. Kami cuma mau menengok ada tak Ustaz. Menengok ada tak dia di dalamnya. Itu banyak yang di TV itu ternyata waktu kita cari tak ada. Saya ke Malaysia bolak-balik tak pernah jumpa Upin Ipin. Tak jumpa saya. Upin tak ada, Ipin tak ada, Meme tak ada, Jarjit tak ada, Bang Saleh pun tak mana. Tapi setelah hari ini Bapak Ibu yakin bahwa Ustaz Somad itu insya Allah ada. Nanti kalau dia ada, dia mati. Kalau dapat berita Ustaz Somad mati di Riau, kirimlah Fatihah dari Loksupon untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Mau cepat aja. Tengoklah anak-anak. Ini paling anakku umur 4 tahun, 5 tahun, dibawa ibunya pengajian. Inilah yang nanti akan menjadi ketua Dharma Wanita.
Kalau dari kecil dia sudah dibawa pengajian, nikah dia nanti suaminya pejabat, entrepreneur, bisnismen, orang kaya, maka diundangnya pula ustadz pengajian. Apa kata dia? Dulu mama membawa saya waktu kecil pengajian di Loksukon. Tanah lapang waktu itu penuh. Siapa yang ceramah? Ada ustadz dari Riau namanya Ustadz Somad. Mana ustadz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi diamalkannya kaji ini mengalir pahalanya sampai ke Ustadz Somad di liang lahat, di liang kubur. Banyak nggak ingat ini? Tak salah, apa belah salah? Dia tidak ustadz, dia bukan LCMA, dia bukan Abu, dia bukan Abi, dia bukan pimpinan daya, dia tidak pernah di Kairo, tapi dia dapat pahala juga. Siapa dia? Ini yang merekam-rekam. Ini kan anak muda yang merekam. Direkamnya, dimasukkannya ke internet, www.youtube.com. Ditonton sama orang dapat hidayah, mengalir pahalanya. Ini yang dengarkan ceramah, kira-kira berapa ribunya kali? Ada 30.000. Ada 30.000, wah berapa kursi itu? Oke lah, kita anggaplah ikut sama malaikat kiraman katibin, rokib atid 30.000. 30.000. Tapi kalau dimasukkan ke internet, dimasukkan mereka ke Instagram. Ustadz Somad ada Instagram? Ada. Berapa followernya? Itu yang 5 juta. Di-streamingkan mereka di YouTube, di-streamingkan mereka di FB, Facebook. Ustadz Somad ada FB? Ada. Berapa FB Ustadz? Followernya 1,2 juta. 1,2 tambah 5,5 berarti 6,7. Itu bisa jadi bupati. Tapi jamaahnya alam goib. Tak nampak deh. Tak tahu kita. Minta doa pula sama saya. Tolong doakan air nih Pak Ustaz, supaya anak saya berhenti main game online. Air itu saya doakan bukan untuk minum dia, siramkan HP-nya cuma mati. Mana ada doa supaya berhenti main game online? Tak ada doa. Allahumma inni na'udzubika min game online. Allahumma inna na'udzubika min Mobile Legend. Allahumma inna na'udzubika min warnet. Makanya ibu jangan sampai berhenti ngomong. HP aku berikan kemana, paketnya kau nengok apa aja, pergi sama siapa, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana. Kalau sampai ibu berhenti merepet, berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi. Betul? Ini yang direpetinya bapak itu aja. Bukanlah bapak itu di kantor ditekan atasan, ngurus sawit, harga sawit turun, di tengah jalan kena razia, balik ke rumah direpeti bini, mati dah dia. Kasihan tengok wajah-wajah penuh berita. Insya Allah Pak, kalau bapak terzalimi, teraniaya, dakwatul mazlum la turad, doa orang terzalimi tidak akan ditolak Allah. Kalau bapak merasa terzalimi, doa bapak makbul. Apalagi doanya waktu malam tahajud, ibu itu pula jadi makmum, amin, amin, kata dia, kabul tuh. Makanya ibu jangan hasil main-main amin-amin aja, tanya dulu, abang doa apa? Amin, amin. Rupanya isinya minta bini sekali lagi. Orang Loksukon insya Allah doanya dikabulkan Allah, karena dia belajar kepada para ulama, masukkan anak ke daya, masukkan anak ke pesantren, masuk ke SMP. Kita tidak tahu dia jalan sama siapa, tiba-tiba dia cabut, guru tak tahu, dibelinya lem kambing, cabut sama kawan-kawan, dibuka tutup biru, teror, putus kabel luka, ditangkap sama Pak Kapolsek, keluar pak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya takut pada Allah. Udah gila lu. 3 anak merekam Ustaz, Masya Allah. Ini yang pakai jubah jadi kepala kantor Kementerian Agama. Ini yang pakai celana jin, Kemenkominfo. Ini yang di tengah, ini yang jadi penceramah. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah. Jadikan anak-anakku ini keturunan yang baik-baik ya Allah. Min hafazil Quran wal hafizat. Jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah.
minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka yang akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Hidup tak HP ini nak? Hidup. Oh, HP mati. Alasan dia merekam. Tapi jadilah nak, bangga kami, luar biasa. Gimana anak ini bisa melompat pagar? Memang luar biasa kesan Lok Sukon ini. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada kertas pertanyaan. Padahal ini malam tadi kami jam 10 dari Sawang. Sawang. Jam 10 tadi malam dari Sawang. 11, 12, 1, 2, 3, 4 sampai Medan. Jam 5 berangkat pesawat sampai Jakarta. Jam 7, jam 8 sampai Jakarta naik helikopter. Saya mau ngasih tahu, saya tadi naik helikopter. Helikopter sampai ke GCC, Jakarta Convention Center, ceramah. Habis itu naik helikopter lagi, naik pesawat lagi, sampai ke Medan. Sampai di Medan naik pesawat lagi, sampai hari ini. Mestinya lelah. Ustaz tidak perlu istirahat lagi. Tidak, kita lanjut. Kenapa Ustaz kadang-kadang kami tengok gayanya udah mau mati? Tapi begitu tegak, bangkit semangat. Kenapa? Tadi ada yang nanya saya, artis-artis itu, Ustaz, saya mau ngasih tahu tadi saya ceramah semangat. Ustaz, kenapa kami tengok kadang gayanya letoy, loyo, lulai, macam mau mati. Tapi kalau sudah depan jamaah, bangkit. Kenapa Pak Ustaz? Apa yang Ustaz minum? Air putih. Semalam minum kopi gayo. Apa yang membuat semangat? Yang membuat semangat ini adalah doa jamaah. Berapa mulut yang mendoakan Ustaz Somad? Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad, ya Allah. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad sampai besok sore di Lok Sukon, ya Allah. Masalah besok nanti malam, itu bukan urusan kami lagi, ya Allah. Nanti malam itu udah urusan perla, ya Allah. Sampai sore aja pun jadilah, ya Allah. Maka doa, jangan pernah berhenti berdoa. Ustaz Somad sudah ceramah lebih kurang 80 menit. Dimulai setengah 5, sekarang jam 6 kurang 10. Tak lama lagi maghrib, kita pulang untuk mandi, siap-siap sholat maghrib berjamaah. Berhasil pengajian, bukan karena ramai orang. Berhasil pengajian kalau sholat berjamaahnya bertambah. Maka mudah-mudahan bertambah. Walaupun kita berpisah, kita tetap bersatu dalam doa. Jangan lupa doakan Ustaz Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Semua yang hadir ini ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Semua yang hadir ini lepaskan dari hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Keluarga kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak, jadikan anaknya para penghafal Quran ya Allah. Wala asiban illa zawajata. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodohnya, nikahkan dengan orang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, tolong kami menunaikannya ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali masyaikhina, para abu, para abi, para tengku, para ulama, kami panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Berkahilah ilmu mereka supaya melimpah kepada kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Lok Sukon Aceh Utara negeri yang aman, damai, tentram, terbuka rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba' wal fasya' wal riba wal zina. Selamatkan Lok Sukon Aceh Utara dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al
akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang, tertib dan damai. Ambil tutup-tutup botol, sampah-sampah, tisu-tisu, koran-koran. Tadi datang dalam keadaan bersih, jaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.